Kalau engkau mau melihat berkat Tuhan selalu baru tiap hari, kan itu yang kita imani. Saya percaya berkat Tuhan selalu baru. Kalau engkau mau berkat Tuhan selalu baru setiap hari, jangan tolak masalah datang setiap hari. Karena seringkali dalam masalah ada berkat Tuhan. Jangan ngarapin berkat tanpa engkau mau mendatangkan masalah, enggak. Maka dalam hidup ini jangan cari masalah. Masalah gak usah dicari, datang sendiri. Datang sendiri, gak usah diundang, invitation gak usah pakai. Dia datang dengan sendiri. Tanpa kita tapi saya percaya kalau Tuhan izinkan ada masalah. Di balik masalah selalu engkau akan lihat berkat. Di balik masalah engkau selalu lihat bahwa Tuhan yang kau sembah tidak akan pernah meninggalkan engkau. Di balik masalah engkau akan lihat bahwa setiap masalah yang terjadi dalam hidupmu itu mempromosikan hidupmu untuk engkau melihat kebaikan Tuhan. Tapi hadapi dulu masalahmu. Hadapi dulu pergumulanmu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita masih ada dalam serial khotbah dasar sukacita orang benar. Ya kan, kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan bukan dengan perbuatan baik, bukan dengan amal ibadah kita, bukan dengan apa yang sudah kita buat, tapi karena kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya kita dibenarkan, kita dianggap benar oleh kematian Kristus. Dan sebagai orang benar, maka sukacita kita pun harus lurus. Sukacita kita pun tidak boleh berdasarkan perasaan orang, perasaan kita terhadap orang. Sukacita kita pun tidak boleh berdasarkan apa sikap hati kita. Sukacita kita pun tidak boleh berdasarkan keadaan yang terjadi. Tapi sukacita kita berdasarkan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Saya sudah bagikan 3 hal. Dan hari ini kita masuk ke 4, ya kan. Yang pertama, sukacita kita dasarnya karena Roh Kudus sudah dicurahkan buat setiap kita. Yang kedua, dasar sukacita kita karena dosa-dosa kita sudah diampuni. Dan yang ketiga, dasar sukacita kita karena janji Tuhan pasti digenapi, bukan mudah-mudahan. Dan yang keempat, hari ini saya mau bagikan saudara secara singkat, saudara dikasih dalam Tuhan, apa yang menjadi dasar sukacita orang benar. Yang keempat, kita bersukacita karena kita memiliki hidup yang berpengharapan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada, sama-sama bilang sama saya, hidup saya berpengharapan. Karena dunia memberikan pengharapan semu, bisa dikatakan dia kasih harapan tapi dia gagalkan. Dia kasih sampaikan sesuatu janji tapi tiba-tiba tidak dinyatakan janjinya. Itu yang membuat akhirnya orang-orang penuh dengan harapan palsu. PHP, pemberi harapan palsu. Bilang kanan kirinya, lu jangan. Iya kan? Kita hidup karena kita tahu hidup kita berpengharapan. Kita tahu karena hidup kita punya Yesus. Dan pengharapan yang Yesus berikan bersifat kekal. Bukan cuma bertahan 50 tahun, bukan cuma bertahan 100 tahun, tapi bersifat selamanya. Itu sebabnya ini yang mesti kita miliki, saudaraku. Karena dasar sukacita kita adalah hidup saya, adalah hidup yang berpengharapan. Saya tahu dunia menawarkan janji-janji, tapi dunia juga terkadang mengingkari. Dunia menawarkan juga ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Pandemi COVID habis, datang yang baru. Dengan berbagai macam jenis nama-nama penyakit. Tapi apakah itu membuat kita takut? Takut tidak, berjaga-jaga iya. Amin. Karena itu sudah tercatat di firman Tuhan. Itu sudah tercatat dalam kebenaran firman Tuhan. Dan jangan cuma hal-hal yang menjadi janji ini saja yang kita pegang. Tapi apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, itu yang mesti kita tahu. Bahwa sekalipun ada penyakit sampar, tapi kita tahu ada perlindungan Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan Allah yang maha tinggi, Tuhan yang menjaganya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Jemaat Tuhan, taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan menjaga saya. Amin. Kita lihat dalam kebenaran firman Tuhan dalam 1 Petrus pasalnya yang pertama. 1 Petrus pasal yang pertama ayat ketiga sampai dengan ayat yang keempat. 1 Petrus pertama ayat 3 dan ayat 4. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmatnya, karena anugerahnya, karena kebaikannya telah memberikan kita apa? Melahirkan kita kembali oleh kebangkitan
Yesus Kristus dari antara orang mati untuk apa? Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi kematian Kristus membawa hidup saudara dan saya memiliki pengharapan. Kita tahu apa yang akan terjadi ke depannya, bahwa janji Tuhan iya dan amin itu terjadi dalam hidup saya. Kenapa? Karena saya berharap, bukan berharap kepada orang yang tidak bisa memberikan menyediakan janji, no. Tapi kepada orang yang memberikan janji dan pasti menepatinya buat saya. Dan pengharapan itu yang harus kita miliki. Kenapa ada banyak anak-anak Tuhan ketika diperhadapkan dengan kematian takut, ngakunya anak Tuhan? Karena tidak memiliki pengharapan, bahwa Yesus sudah memberikan pengharapan. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa yang datang kepadaku, tidak akan aku tinggalkan. Itu janji Tuhan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Barang siapa datang kepadaku, Tuhan akan perhitungkan. Hari ini kita diingatkan satu kebenaran firman Tuhan. Yesus mati buat saudara dan saya. Itu buat menyediakan hidup yang penuh dengan pengharapan. Ada kepastian, sama-sama bilang sama saya, ada kepastian. Kita bukan orang-orang yang gak jelas hidup tanpa kepastian. No, kita hidup karena kepastian yang Tuhan Yesus berikan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ayat yang keempat. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga. Sama-sama bilang sama saya, bagi saya. Pengharapan itu diberikan buat setiap kita supaya kita hidup gak gampang diombang-ambing gitu loh saudara. Kenapa ada orang banyak khawatir? Kenapa ada banyak orang ngadapin masalah stres, tertekan, depresi? Karena gak punya pengharapan dalam hidupnya. Pengharapan adalah sesuatu yang kita tahu itu ada tersedia di depan, tapi belum kita terima, itu pengharapan. Sudah ada belum, tapi saya tahu ada kekuatan untuk saya mendapatkan apa yang saya akan dapatkan. That is hope. Orang-orang yang berharap gak gampang stres. Karena dia tahu pengharapan kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Orang-orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan gampang nyalain keadaan, apalagi nyalain Tuhan. Karena dia tahu apapun yang terjadi, Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupannya. Karena harapan. Bukan pengharapan sia-sia, karena janjinya jelas sudah dikasih dalam Tuhan. Roma pasal 5 ayat 5, coba lihat. Roma pasal 5 ayat yang kelima. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Sama-sama bilang sama saya, pengharapan saya tidak mengecewakan. Amin. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi pengharapan kita bukan pengharapan yang mengecewakan. Bu, suamimu bisa mengecewakan. Pak, istrimu bisa mengecewakan, Pak. Orang tua, anak-anakmu bisa mengecewakan. Orang muda, orang tuamu bisa mengecewakan. Tapi kita datang kepada pribadi yang tidak pernah mengecewakan. Dia Allah yang menyediakan apa yang dia janjikan dan dia berikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Itu sebabnya kita gak boleh digoncang dari apa yang kita harapkan. Ada banyak orang-orang pergi meninggalkan Yesus karena harapannya bisa digoncang. Lu kalau ikut gua gampang, kedudukan gua kasih. Lu ikut gua gampang, ya beras-beras seliter mah ada. Ya, beras seliter ninggalin Yesus. Sini datang ke GCM, saya kasih 1,5 liter. Cuman lebih setengah. Lumayan setengah. Jadi bubur bisa makan berapa RT. Gara-gara seliter, ninggalin Yesus. Saudara dikasih dalam Tuhan, jangan pernah memiliki pengharapan yang gampang digoncangkan. Karena pengharapanmu kepada Yesus tidak akan pernah mengecewakan. Ibrani 10 ayat 23.
Ibrani pasal 10 ayat 23 bilang apa? Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Jadi kita mesti tetap teguh berpegang kepada apa yang kita harapkan. Apa yang kita harapkan? Tuhan pasti akan menyediakan jalan keluar bagi saya. Tuhan pasti akan menyembuhkan sakit penyakit saya. Tuhan pasti akan memulihkan rumah tangga saya. Tuhan pasti akan pulihkan ekonomi saya. Itu pengharapan yang kita pegang. Kenapa kita perlu teguh berpegang? Karena Alkitab katakan apa selanjutnya? Sebab Ia, apa dibilang? Yang menjanjikannya setia. Dengan apa yang Dia janjikan, Dia setia. Karena itu jangan pernah berhenti berharap terhadap apa yang Tuhan sudah janjikan. Minggu lalu kita sudah belajar. Oh, janji Tuhan ya dan amin. Itu yang menjadi dasar sukacita kita. Dan hari ini kita diingatkan bahwa saya berharap kepada janji Tuhan dan saya percaya yang memberi janji kepada saya itu setia. Dalam kesetiaannya, Dia terus menguatkan kita. Dalam kesetiaannya Dia terus meneguhkan langkah kita. Dalam kesetiaannya Dia terus mengingatkan setiap kita akan janji-janji. Jangan pernah tinggalkan Yesus oleh karena apapun juga. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikannya adalah setia. Satu ayat lagi, Ibrani pasal 6 ayat 19. Ya, jadi keadaan apapun yang kita hadapi, kenapa kita berharap? Karena seringkali apa yang kita doakan belum kita lihat. Kenapa kita berharap? Karena seringkali apa yang kita mimpikan, apa yang kita dengar dari janji Tuhan itu belum kita lihat. Makanya perlu pengharapan. Sesuatu yang belum kita lihat tapi kita percaya akan kita terima. This is hope. Itu pengharapan. Saya belum melihat tapi saya percaya saya akan terima. Itu pengharapan. Amin. Kita belum melihat terjadi sesuatu perubahan belum. Tapi saya tahu yang menjanjikannya kepada saya setia. Dan itu yang akan saya terima. Itu sebabnya orang percaya perlu pengharapan. Ibrani 10, Ibrani 6 ayat 19. Ibrani pasal 6 ayat 19 bilang begini. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Jadi pengharapan itu membuat setiap kita nyaman gitu loh saudara. Membuat kita tenang, gak gampang digoncang. Kan sauh. Jangkar, membuat apa? Membuat kapal tidak terombang ambing. Jadi Alkitab mengibaratkan pengharapan itu seperti sauh. Seperti jangkar yang menahan kapal yang begitu besar supaya ketika ombak datang kapal itu tetap teguh, tetap ada di situ. Mau ombak segede manapun kalau sauh itu kuat, tertanam, berat, maka kapal gak akan goyah. Seperti itulah pengharapan. Apapun yang mengancam setiap kita, apapun yang membuat kita khawatir, yang membuat kita takut, kalau kita punya pengharapan, tidak akan goyang. Kalaupun goyang hanya sementara dan balik lagi ke tempatnya. Karena ada apa? Sauh. Ada pengharapan. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Jadi pastikan setiap kita punya jangkar dalam hidup ini. Punya sauh. Apa itu sauh? Pengharapan. Sehingga gak gampang goncang. Baru dengar berita menakutkan, aduh gimana ya. Aduh gua takut banget nih, aduh gua khawatir banget gimana nanti ya. Aduh yang kayak gini-gini makanan empuknya setan saudara. Gak usah, setan juga ngeliat kita gini. Ya kayak gini mah ditiup doang jatuh. Gak usah digodain, udah diemin aja nanti jatuh sendiri. Karena apa? Karena takut, karena khawatir. Kembali ke firman Tuhan dong. Firman Tuhan katakan Tuhan tidak pernah memberikan kepadamu roh ketakutan. Jadi kalau engkau takut, engkau mulai khawatir, engkau mulai cemas. Karena apa yang engkau lihat dan engkau dengar, itu jelas engkau perlu pengharapan. Kembali ke firman, kembali ke Alkitab, kembali ke firman, kembali ke Alkitab. Itu yang membuat kita menyadari, saya perlu pengharapan.
Sehingga ketika apapun yang saya lihat, yang membuat saya takut, apapun yang saya dengar, yang membuat saya khawatir. Pengharapan itu yang membuat saya tidak tergoncangkan oleh apapun juga. Saya pelajari ada beberapa hal. Karena hidup kita adalah hidup yang berpengharapan, maka yang pertama, jangan ragu, jangan goyah, jangan mundur untuk terus berjuang dan berjeripayah dalam jalan-jalan Tuhan. Kalau engkau tahu engkau sedang melakukan firman Tuhan, orang mulai mengintimidasimu, orang mulai menakutimu, maju terus. Selama engkau melakukan firman Tuhan, maju. Karena Alkitab jelas katakan orang yang menabur benih sambil mencucurkan air mata, dia akan menuai dengan sorak-sorai. Mungkin saat-saat ini engkau sedang menangis menghadapi pergumulanmu, Pak. Engkau saat ini sedang bergumul, Bu. Engkau sedang kecewa. Tapi jangan pernah mundur dari Tuhan. Terus maju. Ingat bahwa ada Tuhan menyertai hidupmu. Ada tangan-tangan yang kuat yang menopangmu. Sehingga akhirnya kita menyadari bahwa hidup kita tidak pernah kita berjalan sendiri. Terus berjuang, terus pertahankan rumah tanggamu, terus pertahankan usahamu, terus lakukan apa yang kau pandang baik untuk memuliakan Tuhan. Selama engkau tahu itu memuliakan Tuhan, maju. Pastikan, jangan ragu, jangan pernah mundur dalam kita mengiring Tuhan. Karena kita memiliki hidup yang berpengharapan, maka yang pertama jangan ragu untuk terus berjuang dalam jeripayah kita di jalan-jalan Tuhan. 1 Timotius 4 ayat 10. 1 Timotius pasal yang keempat ayat 10 bilang begini. Itulah sebabnya kita berjeripayah dan berjuang. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Kenapa saya mau berjeripayah di jalan Tuhan? Kenapa saya mau tetap berjuang untuk mempertahankan apa yang saya anggap benar di hadapan Tuhan? Karena saya tahu jerih lelah saya dalam Tuhan tidak akan ada yang sia-sia. Saya mau berjeripayah, saya mau berjuang. Karena saya tahu Tuhan tidak pernah tinggalkan saya. Itu yang mesti kita pegang, saudara. Yang baru ada masalah dikit kecewa, baru masalah sedikit ngambek. Baru ada masalah sedikit pundung. Bener ya? Iya. Erik belum tahu pundung. Jangan bentar-bentar nyalain orang, bentar-bentar nyalain keadaan, bentar-bentar nyalain, ujung-ujungnya nyalain Tuhan. Jangan ragu untuk terus berjuang dalam jeripayah di jalan-jalan Tuhan ya. Itulah sebabnya kita berjeripayah dan berjuang. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Sama-sama bilang sama saya, Allah saya hidup. Haleluya. Kita punya Allah yang hidup. Bukan Allah yang mati. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup. Sebab dia, amin. Ku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari katakan hidup jadi berarti. Berarti sebab Yesus hidup. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan dong. Kita menyembah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Apa yang kita takutkan? Apa yang kau khawatirkan? Makanya Alkitab jelas katakan serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Allah. Sebab dia yang memelihara kamu. Jadi kalau kita punya takutan, kita punya kekhawatiran, jangan dipegang, jangan disimpan. Itu ngegerogotin iman kita. Tapi rilis, lepaskan kepada Tuhan. Tuhan aku takut, aku khawatir ini, aku takut, aku khawatir ini. Aku serahkan kepada Tuhan karena aku tahu Engkau Allah yang hidup. Bawa itu, orang-orang muda dengar baik. Engkau punya kekhawatiran apa, engkau punya ketakutan apa, bawa masa mudamu kepada Tuhan. Serahkan. Dia bukan Allah yang mati, dia Allah yang hidup. Yang kedua, karena kita memiliki hidup yang berpengharapan,
Maka tetaplah beriman sekalipun kita belum melihat. Jangan jadi orang yang gampang terintimidasi. Yusuf menyadari betul bahwa janji Tuhan pasti tergenapi, itu sebabnya dia mau tetap terus berharap. Sekalipun yang dia lihat, dia dijual sebagai seorang budak, dia difitnah, dia masuk ke penjara. Tapi dia tetap memegang janji Tuhan, dan apa yang terjadi Tuhan promosikan, karena emang itu lagi jalan-jalannya ke sana. Karena kita nggak pernah tahu jalan-jalan Tuhan, saudaraku. Tapi yang kita pahami, yang kita tahu bahwa apa yang kita harapkan kepada Tuhan pasti terjadi. Sesuai dengan imanmu jadi padamu. Makanya jangan menakut-nakuti diri sendiri. Seringkali kita yang menakut-nakuti. Makanya setan tuh hari-hari ini nggak kerja, saudara. Kita yang kerja. Nakutin diri sendiri. Khawatir berlebihan. Setan juga ngelihat kita, udah nggak usah kita cuti aja semua, cuti. Udah mereka juga manusia, nggak usah ditakut-takutin, dia bertakut sendirilah dia. Kasihan begitu. Pastikan kita kalau kita memang berharap, kalau kita memang beriman, jangan gampang digoncang. Apa sih yang membuat kita gampang tergoncang? Apa yang kita lihat. Dan yang kedua, apa yang kita dengar. Itu yang membuat kita takut. Itu yang membuat kita khawatir. Makanya terus lihat firman, terus dengarkan firman. Terus dengarkan. Pastikan setiap kita menyadari bahwa saya harus tetap beriman sekalipun saya belum melihat. Kolose pasal yang pertama ayat 23. Kolose pasal yang pertama ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Sama-sama bilang sama saya harus bertekun dalam iman. Apa maksudnya bertekun? Terus menerus. Itu yang kita lakukan. Terus menerus bertekun dalam iman. Bertekun dalam iman. Kenapa? Karena setiap hari ada masalah yang baru. Masalah sama suamimu selesai, datang lagi masalah sama mertuamu. Masalah sama istrimu selesai, datang lagi masalah sama mamamu. Terus begitu-gitu. Kenapa? Karena kita masih hidup. Selama kita hidup kita gak akan pernah ditinggalkan oleh masalah. Makanya selalu, ini yang saya bagikan buat setiap umat Tuhan. Kalau engkau mau melihat berkat Tuhan selalu baru tiap hari, kan itu yang kita imani. Saya percaya berkat Tuhan selalu baru. Kalau engkau mau berkat Tuhan selalu baru setiap hari, jangan tolak masalah datang setiap hari. Karena seringkali dalam berkat, dalam masalah ada berkat Tuhan. Jangan ngarapin berkat tanpa engkau mau mendatangkan masalah, enggak. Maka dalam hidup ini jangan cari masalah. Masalah gak usah dicari, datang sendiri. Datang sendiri, gak usah diundang, invitation gak usah pakai. Dia datang dengan sendirinya. Tanpa kita tanpa kita Tapi saya percaya kalau Tuhan izinkan ada masalah. Di balik masalah selalu engkau akan lihat berkat. Di balik masalah engkau selalu lihat bahwa Tuhan yang kau sembah tidak akan pernah meninggalkan engkau. Di balik masalah engkau akan lihat bahwa setiap masalah yang terjadi dalam hidupmu itu mempromosikan hidupmu untuk engkau melihat kebaikan Tuhan. Tapi hadapi dulu masalahmu. Hadapi dulu pergumulanmu. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser, tuh lihat. Jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Apa yang seringkali menggeser kita? Ekonomi. Apa yang seringkali menggeser kita? Ketakutan, kekhawatiran, kesehatan kita. Itu yang seringkali menggeser pengharapan kita. Ada banyak hal. Jangan mau digeser. Tetapkan hati kita, teguhkan hati kita. Bahwa Tuhan apapun yang saya hadapi hari-hari ini saya gak mau tetap digeser oleh pengharapan saya kepada Tuhan. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini kata Paulus telah menjadi pelayannya. Jadi jangan mau digeser. Pastikan setiap kita ingat hal ini, saudara.
Karena biar bagaimanapun, intimidasi itu tetap selalu ada. Tapi kita diperhadapkan dengan dua pilihan. Kita mau melihat masalah itu sebagai berkat Tuhan atau kita melihat masalah itu sebagai masalah yang menghancurkan kehidupan kita. Kita lihat itu. Kita yang memutuskan itu. Kalau kita tahu itu mendatangkan berkat dalam hidup saya, terima masalah itu. Hadapi masalah itu, jalani masalah itu. Karena di balik setiap masalah dan pergumulan selalu ada berkat-berkat Tuhan, selalu ada anugerah Tuhan. Itu sebabnya kenapa Alkitab katakan bersukacitalah. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Karena sekalipun ada masalah, saya tahu di balik masalah ada berkat-berkat Tuhan. Yang ketiga, karena kita memiliki hidup yang berpengharapan, maka yang pertama jangan ragu untuk terus berjuang dan berjerih payah di jalan-jalan Tuhan. Karena kita memiliki hidup yang berpengharapan, maka tetaplah beriman sekalipun kita belum melihat apa yang kita doakan. Dan yang ketiga, karena kita memiliki hidup yang berpengharapan, maka ini penting saudara, bagikan pengharapan yang ada pada kita bagi orang-orang yang kehilangan pengharapan. Jangan hanya engkau pegang apa yang kau tahu, pengharapan itu engkau pegang. Tapi share. Ini yang selalu saya bilang, engkau bisa jadi berkat tanpa engkau punya sesuatu. Ada banyak orang, gimana saya bisa menjadi berkat pendeta? Ekonomi saya aja tergoncang, bagaimana saya bisa menjadi berkat? Hei, dengan engkau membagikan pengharapan kepada orang lain, apa yang kau dapat dari Tuhan, apa yang kau punya dari Tuhan, engkau sudah menguatkan orang lain. Kadang ada banyak orang di luar sana yang membutuhkan pengharapan dan mereka tidak dapati di dunia ini. Dan saudara dan saya hadir di sekeliling mereka, ayo bagikan dong. Bagikan pengharapan itu. Doakan mereka, teguhkan, kuatkan iman mereka. Sehingga mereka yang udah mulai tawar hati kembali semangat ikut Tuhan. Mereka yang udah mulai patah semangat kembali ikut Tuhan, mencari Tuhan. Karena ada yang kita bagikan. Jangan hanya engkau dapat memiliki pengharapan, tapi engkau pegang sendiri pengharapan itu. Bagikan pengharapan itu, ingatkan pada orang lain bahwa masih ada Tuhan. Ingatkan kepada orang lain, maka masih ada mujizat. Kalau engkau tahu engkau masih menyembah Tuhan, masih ada mujizat. Ingatkan mereka. Makanya firman Tuhan katakan, Petrus sendiri sampaikan dalam 1 Petrus 3 ayat 15. 1 Petrus pasal 3 ayat 15 bilang begini. Tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberikan apa? Pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang minta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Kita udah punya nih pengharapan nih, bagikan dong. Masa cuma pengharapan aja lu gak mau kasih sih? Bagikan. Karena kalau kita kuat dan orang lain ngelihatnya orang punya masalah tapi hidupnya kuat. Ini orang punya pergumulan yang gak gampang tapi hidupnya tetap kuat. Apa sih yang ada dalam hidupmu? Kasih tahu. Share, ceritakan. Kalau perlu doakan. Semua orang punya kuasa doa yang sama selama dia adalah orang-orang yang benar. Orang benar sangat besar kuasanya ketika dia berdoa. Dan saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah dibenarkan. Doakan mereka. Jangan malu, jangan ragu, jangan berat lidah untuk menyampaikan doa. Bagikan pengharapan itu sehingga orang yang kehilangan pengharapan itu dapatkan ketenangan ketika saudara ada di sekeliling mereka. 3 hal ini saya bagikan buat setiap kita. Sebagai dasar sukacita kita yang keempat. Bahwa kita adalah orang-orang yang memiliki hidup berpengharapan. Karena kita berpengharapan, jangan mau digoncang oleh badai hidupmu. Karena kita berpengharapan, tetap pegang janji Tuhan. Sekalipun kau belum melihatnya. Karena kita berpengharapan, bagikan apa yang kau punya, pengharapan yang kau miliki buat orang-orang yang ada di sekelilingmu. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Thank you Jesus.